Pembahasan soal PPK terbaru. Soal nomor 1. Definisi kampanye pemilu menurut pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. B. Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin negara. C. Bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. D. Sosialisasi pemilihan dan pendidikan politik bagi peserta pemilu. E. Sarana untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan. Jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2. Sesuai PKPU nomor 3 tahun 2022 pemilu akan dijadwalkan secara serentak pada A. Tanggal 13 Februari tahun 2024. B. Tanggal 14 Februari tahun 2024. C. Tanggal 15 Februari tahun 2024. D. Tanggal 16 Februari tahun 2024. E. Tanggal 17 Februari tahun 2024. Jawaban soal nomor 2 adalah B. Soal nomor 3. PPK sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat A. Provinsi, B. Kabupaten, C. Kecamatan, D. Kelurahan, E. Desa. Jawaban soal nomor 3 adalah C. Soal nomor 4. Di bawah ini bentuk-bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Pertemuan terbatas. B. Pertemuan tatap muka. C. Kuliah umum. D. Rapat umum. E. Pemasangan alat peraga di tempat umum. Jawaban soal nomor 4 adalah C. Soal nomor 5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk berikut ini, kecuali A. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan. B. Sosialisasi pemilihan dan pendidikan politik bagi pemilih. C. Survei atau jajak pendapat tentang pemilih. D. Perhitungan cepat hasil pemilihan. E. Pengumuman hasil pemilihan. Jawaban soal nomor 5 adalah E. Soal nomor 6. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional diselesaikan melalui A. DKPP. B. Mahkamah Konstitusi. C. Bawaslu. D. Panwas. E. Presiden. Jawaban soal nomor 6 adalah B. Soal nomor 7. Di bawah ini adalah tujuan pemilu Indonesia, kecuali A. Pemilu diselenggarakan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai. B. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. C. Sarana untuk melakukan referendum sebelum amandemen. D. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. E. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Jawaban soal nomor 7 adalah C. Soal nomor 8. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional disebut dengan A. Perselisihan kepengurusan partai politik. B. Perselisihan hasil pemilu. C. Perselisihan atas putusan mahkamah partai. D. Perselisihan dalam pemutakhiran data. E. Perselisihan penetapan daftar pemilih. Jawaban soal nomor 8 adalah B. 9. Yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha pemilu adalah A. Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu. B. Majelis Khusus Tata Kelola Pemilu. C. Dewan Kehormatan Pengawasan Penyelenggara Pemilu. D. Bawaslu RI. E. Bukan lembaga-lembaga di atas. Jawaban soal nomor 9 adalah A. Soal nomor 10. Yang bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Anggota KPPS memberitahukan pilihannya kepada orang lain.
C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawaban soal nomor 10 adalah B. Soal nomor 11. Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan adalah A. Perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilihan. B. Perselisihan antara peserta pemilihan dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. C. Perselisihan antara peserta pemilih dan peserta pemilihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. D. Perselisihan antar peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. E. Perselisihan antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Jawaban soal nomor 11 adalah B. Soal nomor 12. Keberatan atas keputusan KPU yang tidak bisa diselesaikan secara administratif dengan Bawaslu dapat diselesaikan melalui A. Mahkamah Konstitusi, B. DKPP, C. DPR, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, E. Pengadilan Umum. Jawaban soal nomor 12 adalah D. Soal nomor 13. Tindakan penyelenggara pemilu memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi atau data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam prinsip A. Mandiri, B. Jujur, C. Adil, D. Terbuka, E. Tertib. Jawaban soal nomor 13 adalah D. Soal nomor 14. Peraturan KPU tentang tahapan pemilu legislatif yang berlaku pada pemilu 2019 adalah A. PKPU nomor 1 tahun 2019. B. PKPU nomor 7 tahun 2019. C. PKPU nomor 8 tahun 2019. D. PKPU nomor 13 tahun 2019. E. PKPU nomor 10 tahun 2019. Jawaban soal nomor 14 adalah E. Soal nomor 15. Di Kabupaten Kota Jakarta tidak dilaksanakan pemilihan bupati dan wali kota, sebab daerah-daerah tersebut merupakan A. Daerah istimewa, B. Daerah ibu kota negara, C. Daerah otonom, D. Daerah perencanaan, E. Daerah administratif. Jawaban soal nomor 15 adalah E. Soal nomor 16. Jawaban soal nomor 16 adalah E. Soal nomor 17. Jawaban soal nomor 17 adalah D. Soal nomor 18. Jawaban soal nomor 18 adalah A. Soal nomor 19. Jawaban soal nomor 19 adalah A. Soal nomor 20. Jawaban soal nomor 20 adalah B. Soal nomor 21. Jawaban soal nomor 21 adalah A. Soal nomor 22. Jawaban soal nomor 22 adalah D. Soal nomor 23. Jawaban soal nomor 23 adalah A. Soal nomor 24. Jawaban soal nomor 24 adalah C. Soal nomor 25. Jawaban soal nomor 25 adalah C.
Soal nomor 26. Jawaban soal nomor 26 adalah B. Soal nomor 27. Jawaban soal nomor 27 adalah A. Soal nomor 28. Jawaban soal nomor 28 adalah A. Soal nomor 29. Jawaban soal nomor 29 adalah B. Soal nomor 30. Jawaban soal nomor 30 adalah A.